menyampaikan Tuhan, itu menyampaikan semua Tuhan keajaiban, menyampaikan semua kemahabesaran-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya itu Tuhan. Tetapi Tuhan, kami ingin belajar lebih lagi Tuhan, setelah kami Tuhan menerima semua anugerah-Mu itu apa yang wajib kami lakukan Tuhan. Ada sesuatu yang harus kami lakukan setelah itu Tuhan. Pimpin kami Tuhan, pakai lidah mulut hamba-Mu ini Tuhan, untuk menyampaikan firman-Mu, kebenaran firman-Mu ini Tuhan, pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur. Amin. Terima kasih Suci, terima kasih teman-teman semua. Kesaksian yang luar biasa memberkati saya juga, sangat-sangat memberkati. Ya, walaupun juga disampaikan secara emosional sekali. Tema malam hari ini saya kasih judul Blessed to be a blessing. Ya, jadi diberkati dan menjadi berkat. Itu artinya apa teman-teman? Yaitu menerima anugerah Tuhan untuk kemudian menyalurkannya menjadi kebaikan bagi orang lain. Ya teman-teman, diberkati dan menjadi berkat itu berarti kita bukan untuk kita tampung sendiri, tapi menerima anugerah Tuhan itu untuk kemudian kita salurkan jadi kebaikan bagi orang lain sama kita. Konsep ini berasal daripada ajaran Alkitab, di mana Tuhan berjanji untuk memberkati Abraham agar ia dapat menjadi berkat bagi seluruh bangsa di bumi, teman-teman. Berkat yang diterima bukan untuk disimpan sendiri, melainkan untuk dibagikan melalui tindakan nyata, seperti memberikan dukungan, kasih, pelayanan kepada sesama. Dan saya yakin teman-teman semua sudah melakukannya. Jadi kita melihat ke sesama kita. Ya. Dengan adanya fellowship ini saya percaya teman-teman dipakai untuk menumbuh kembangkan kita, seperti tadi Suci bilang, ya bertumbuh di sini. Ya. Untuk kita menjadi pribadi yang lebih dewasa di dalam Tuhan. Ya. Jadi berkat anugerah itu menurut saya tidak bisa diartikan dalam hal sempit. Ya. Ya. Orang sakit itu tidak butuh mobil mewah, teman-teman. Kita kasih mobil mewah juga percuma. Dia butuhnya apa? Kesembuhan. Ya. Orang lapar. Kita apakah cukup dengan penghiburan saja kita ngomong sama dia, oh kamu lapar ya, terus kasih motivasi, penghiburan dan sebagainya. Tidak, dia butuhnya makanan. Kita harus paham itu. Orang yang stres karena tekanan jiwa, apakah terus dengan kita kasih uang yang bertumpuk, terus kemudian stresnya hilang? Tidak, belum tentu itu. Inilah yang teman-teman harus sadari, ya. Yang dibutuhkan sama orang-orang di sekeliling kita. Kita wajib tahu itu kebutuhannya bisa juga karena sikap dan arahan yang benar dari kita. Kehangatan sikap, ya kita mau dekat sama dia, dia akan menemukan komunitas yang yang baik yang dia inginkan. Jadi berkat anugerah kita salurkan bukan melalui cuman materi, teman-teman. Ya, teman-teman, saya ingin menyanyikan sebuah lagu, ya. Lagu ini dicari di YouTube pun tidak ada. Lagu ini dulu saya masih ingat diciptakan 40 tahun lalu oleh teman RPK kita, Wanbi. Ya, yang nyanyikan juga ada Lukas Budiono yang sekarang jadi gembala sidang di Salmasih. Terus ada Agus Wibowo, ada Stefanus Hari, ada istrinya Bundoro, Himlan, dan lain-lain. Ya, ini saya coba nyanyikan lagu yang sudah 40 tahun lagi 40 tahun lalu tapi masih membekas di hati saya. Ini lagu ini mengajak orang-orang untuk apa ya? Dekat kepada Tuhan, ya. Seperti di fellowship itu juga membutuhkan orang-orang yang haus dan lapar seperti itu, ya. Saya akan lakukan ini. Suara saya bisa didengar dengan baik, teman-teman? Oke. Bila hidupmu menanggung beban berat dan semua orang tinggalkanmu, jalan sendiri di dalam malam gelap,
mencari bahagia yang fana, duka sengsara melanda hidupmu, dan semua orang tak peduli. Dengar ini berita untukmu, sabda Yesus Tuhanmu. Marilah kepadaku, kamu yang berlelah, aku akan memberikanmu kedamaian dan sentosa. Marilah kepadaku, kamu yang berlelah, aku akan memberikanmu kedamaian dan sentosa. Dosamu semua sudah dihapuskan, kasih-Nya penuh kelimpahan. Dengar ini berita untukmu, sabda Yesus memanggilmu. Marilah kepadaku, kamu yang berlelah, aku akan memberikanmu kedamaian dan sentosa. Marilah kepadaku, kamu yang berlelah, aku akan memberikanmu kedamaian dan sentosa. Ya, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan lagu itu. Ya. Lagu ini diciptakan sudah 40 tahun, tapi masih berkesan di hati saya, dan kadangkala saya kalau sedih juga menyanyikan lagu ini, bahwa banyak orang yang terhilang di sana, teman-teman. Kita bisa menikmati anugerah Tuhan, itu adalah suatu anugerah, suatu berkat daripada Tuhan yang kadang kita cuma mikir untuk diri kita sendiri. Ya, kita tidak tahu di luar butuh orang kehangatan kita, butuh sapaan kita. Ya. Hari-hari ini saya lagi praktek tentang untuk berbagi itu. Ya. Di Kejadian 12 ayat 2 dan 3 bisa kita buka, tolong Koji. Ini tentang perjanjian Allah dan Abraham. Kejadian 12 ayat 2 dan 3. Ya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ya, teman-teman, ini perjanjian Allah dan Abraham tentang berkat, ya. Teman-teman, hari-hari ini banyak orang yang menyalahkan kondisinya dia. Oh, itu karena takdir. Oh, itu karena nasib. Kok bisa seperti ini? Ya. Kita harus paham takdir itu apa. Takdir itu suatu yang ada di luar kendali manusia. Contohnya, manusia itu tidak bisa pilih, oh aku harus lahir di keluarga kaya. Tidak bisa. Oh, aku harus warna kulitku semacam ini, tidak boleh yang warna gini. Ya. Oh, aku harus lahir di suku tertentu. Itu takdir. Itu di luar kendali manusia. Sedangkan nasib, kita harus bedakan. Nasib itu ada dalam pilihan hidup seseorang. Ya. Mau belajar apa, mau bekerja seperti apa, jadi karyawan atau pengusaha, mau menikah dengan siapa, menyerah dalam hidup atau bangkit ketika ada tantangan. Pilihan dari tangan kita. Jika ingin nasib yang lebih baik, ubah pilihan hidup kita seturut pimpinan Tuhan. Seperti tadi kesaksian suci
Dia ingin naik kelas lagi, dia punya pilihan hidup yang lain, ya, yang dia harapkan bisa untuk membuat dia the next level, ya. Itu perubahan nasib kalau orang bilang, ya, menjadi lebih baik lagi bagi keluarganya, bagi dirinya juga, ya. Teman-teman, rezeki mengalir itu bukan karena kita sibuk bekerja siang malam gitu, tetapi karena kita itu bisa lapang dada menerima apa yang terjadi dalam hidup, ya. Seperti hari-hari ini saya pun berusaha untuk memahami apa rencana Tuhan dalam hidup saya, ya. Tanpa dendam, tanpa drama, memilih diam sembari mendoakan hal-hal yang terbaik, ya. Allah menyukai hati orang yang lapang dibandingkan fokus dengan hal-hal yang buruk, ya. Isinya cuman mengeluh dan sebagainya, itu percuma. Tanpa kita sadari, ketenangan dalam menghadapi semua itu membuat kita apa, menjadi pribadi yang indah, yang bagus, ya, Tuhan bentuk. Kenapa kebanyakan orang itu bermental jelek, suka bersembunyi di balik alasan religius? Oh, kalau rezeki sudah ada yang ngatur, ya, bilang begitu. Kerjanya padahal cuma apa, tiduran, bermalas-malasan. Oh, sudah takdir kalau rezeki tidak akan kemana, nanti juga akan ada jalannya, kata dia begitu. Ya. Terus faktanya apa? Mereka tidak pernah upgrade skill, ya. Tidak pernah ambil langkah dan sibuk menyalahkan nasib. Doanya jadi tameng saja, bukan untuk tenaga untuk dia itu bergerak. Ya. Doanya ya tameng, aku sudah berdoa loh, aku sudah begini, sudah begitu. Ya. Yang benar doa itu penting, teman-teman, ya. Tetapi doa tanpa berusaha itu sama saja bohong, membohongi diri sendiri juga, ya. Yang harusnya tetap berdoa, tetapi apa? Bergeraknya malah 2-3 kali, ya. Loh, daripada biasanya, karena kita harus sadar rezeki itu datangnya lewat pintu usaha, bukan hanya tiduran sembari mimpi-mimpi indah begitu, teman-teman. Ya, salah. Jadi pemahaman salah tentang berkat itu apa? Hidup enak, ya, kantongnya tebal, hidupnya nyaman. Oh, tiap hari ceritanya bantalannya aja duit, kalau orang dulu ngomong, ya. Nggak seperti itu, ya. Sekarang kita buka di Mazmur 139 ayat 14. Ya. Aku bersyukur, ya, kata-kata bersyukur teman-teman, tolong di garis tebalin, ya. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib, ya. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku pun benar-benar menyadarinya. Menyadarinya, ya, teman-teman. Ya. Pemazmur dalam doanya mengajarkan kita untuk siapa? Yang pertama tadi, bersyukur, teman-teman. Bersyukur, ucapan syukur adalah yang terutama dan terpenting. Sehebat apapun kemampuan dan kondisi kita saat ini, ya, semua itu hanyalah pemberian Tuhan semata, ya, bukan karena usaha kita, teman-teman. Ya. Dan menyadari semua hal yang ada dalam hidup kita ini adalah karena campur tangan Tuhan. Tidak ada lagi keraguan, ketakutan, pesimis, ya, dalam menghadapi hari esok. Firman Tuhan memberi jaminan pasti bagi kita yang percaya dan menaruh harapan kepadanya. Ya. Kita tidak boleh ragu, teman-temannya. Tidak boleh ragu. Ini pengenalan akan Tuhan. Ini ada di statement saya, tolong dikeluarkan, Haji. Pengenalan akan Tuhan itu seperti kita naik tangga. Ya. Semakin tinggi kita naik, maka akan semakin luas kita akan dapat melihat kasih dan kebesaran Tuhan. Ya. Jadi kita semakin kenal Tuhan itu kita semakin tinggi. Ya. Seperti kesaksian-kesaksian tadi, dengan berkat anugerah Tuhan yang kita alami dalam hidup, ya, kita akan semakin kita tuh dibawa Tuhan naik tinggi. Ya. Saya akan bersaksi, bulan lalu di awal bulan saya itu ada satu yang saya doakan kepada Tuhan. Tuhan, saya kepingin begini, Tuhan. Ya. Tapi saya tidak bilang, Tuhan nanti saya harus secepatnya dapat. Enggak. Saya ingin ini, Tuhan. Tolong ya, Tuhan. Tahu teman-teman, dalam satuan nggak usah besok matahari terbit. Hari itu langsung Tuhan jawab, kira-kira 2 jam dari saya doa. Dijawab sama Tuhan. Saya dikabulkan doa saya. Pertengahan bulan juga begitu.
Tuhan, saya kepengen kayak gitu Tuhan. Saya pikir juga nanti ya, berapa hari lah atau semingguan lah. Juga 1 jam lagi Tuhan jawab. Ya, itu keajaiban. Dan saya mau saksikan yang ketiga, di akhir bulan itu saya ada suatu target yang saya ingin, Tuhan, ini saya harus ini Tuhan saya dapatkan begini. Tetapi apa? Kok Tuhan nggak jawab kayak kemarin ya? 2 jam, 3 jam dijawab. Ternyata apa? Sampai ganti bulan pun 1-2 hari kok belum dijawab gitu. Tapi apa? Karena saya sudah kenal bahwa Tuhan itu apa ya, maha kuasa, punya penuh kasih, kebesarannya luar biasa. Saya tetap sabar, saya percaya sama Dia, ya, karena saya kenal akan Tuhan kita seperti apa, ya, bahwa Bapak kita pun tidak akan mencelakai kita. Benar, hari ketiga Tuhan jawab. Saya bilang, Tuhan, ternyata saya tidak ragu-ragu, itu sesuatu yang benar, sesuatu yang memang apa ya, membuat saya itu semakin yakin bahwa saya itu tidak salah pilih dengan Tuhan saya. Begitu teman-teman, ya. Dan akan saya lanjut dengan cara menghargai anugerah Tuhan itu seperti apa, ya teman-teman. Cara menghargai anugerah Tuhan. Yang pertama, pelihara dan gunakan anugerah yang diberikan Tuhan dengan baik, ya, dan benar, ya. Ya. Itu contohnya seperti apa, ya? Jika berkeluarga, jika teman sudah berkeluarga, pelihara hubungan keluarga yang harmonis. Seperti tadi ada kesaksian dari Suci, ya. Dia sekarang nampak, ya, keluarga yang semakin harmonis. Itu puji Tuhan, ya. Itu harus kita pelihara. Itu salah satu anugerah Tuhan, ya. Anugerah Tuhan tadi macam-macam, ya. Terus yang kedua apa? Dengan talenta yang ada, pergunakan untuk melayani Tuhan dan sesama, ya. Jadi caranya bagaimana kita menggunakannya? Pergunakanlah untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang kita punya. Bukan kita bisa begini, umpamanya Minden bisa masak, pas ada pertemuan nggak mau masak. Maaf, bukan menyinggung, cuman mengingatkan. Seperti itu, ya, bercanda, ya. Terus yang kedua, yang B, bertanggung jawab dan hidup kudus. Ya, ini cara menghargai, bertanggung jawab dan hidup kudus. Itu bagaimana? Lakukan sesuai dengan peran masing-masing, ya. Sebagai ibu, bapak, anak, karyawan, dan lain-lain, ya. Dengan penuh rasa tanggung jawab, ya. Jadi sebagai ibu kita harus bagaimana, bukan kita malah banyak leha-leha pergi. Sebagai bapak kita harus mikir keluarga, bukan kesenangan kita sendiri, ya, dan sebagainya, ya. Terus hindari sikap bermalas-malasan dan menyia-nyiakan anugerah. Itu yang B, tetap masih yang B, ya. Hindari sikap bermalas-malasan, ya. Hindari sikap bermalas-malasan dan menyia-nyiakan anugerahnya. Terus sekarang baru yang C, menjadi berkat bagi sesama, ya. Cara menghargai anugerah Tuhan yaitu yang ketiga, menjadi berkat bagi sesama, ya. Diberkati dan menjadi berkat, menjadi saluran berkat yang bermanfaat bagi sesama, seluruh ciptaan Tuhan, ya. Melayani sesuai dengan panggilan Tuhan untuk menunjukkan syukur kita atas anugerahnya, ya teman-teman. Jadi ternyata ada cara-caranya supaya kita apa? Menghargai apa yang sudah Tuhan beri pada kita, seperti itu, ya. Sekarang di Kejadian 1 ayat 28, teman-teman. Kejadian 1 ayat 28, ya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang merayap di bumi, ya. Ternyata teman-teman, kata berkat yang pertama kali Allah firmankan, ucapkan pertama kali, lebih radikal, sangat radikal, teman-teman. Polanya itu seperti berarti apa? Mandat atau perintah.
Artinya apa? Diberkati itu sama dengan apa? Diperlengkapi dengan kuasa kerajaan untuk menaklukkan dan mentransformasi bumi. Bukan untuk membangun kerajaan pribadi, teman-teman. Bukan. Bukan untuk kemuliaan diri sendiri, bukan. Ya, itu ternyata apa? Radikal banget yang Tuhan bilang tentang berkat itu. Pertanyaannya bukan apa yang bisa Allah berikan untukku, tetapi di mana Allah memanggilku untuk menaklukkan kegelapan hari ini. Apakah bisnis kita itu memperluas kerajaan surga atau cuma untuk memperluas ego kita, memperbesar ego kita, teman-teman? Ya. Talenta kita itu untuk mengubah dunia atau untuk hiburan diri kita sendiri. Ya. Pengaruh kita membawa damai atau hanya untuk status sosial kita saja. Ini ada statement saya lagi, teman-teman. Jadi, jangan minta berkat kalau belum siap menjadi berkat. Jadi jangan minta berkat. Ya, kalau kita belum siap untuk menjadi berkat. Terus jangan memperkaya diri atas nama berkat. Tuh, ya. Jangan memperkaya diri, semuanya egosentris semua, ya. Itu, ya. Teman-teman tahu PNS, pegawai negeri sipil, ya. Pegawai negeri sipil. Itu maaf ya, ada oknum-oknum yang malah mintanya dia bukan sebagai pelayan masyarakat, PNS pegawai negeri sipil, tetapi bahkan apa, dia kepengen dilayanin, dia kadang minta sesuatu yang lebih atas jasa-jasa dia dan sebagainya. Padahal sudah tugas dia sebetulnya untuk dia melayani masyarakat. Ya. Kita sebagai pelayan Tuhan, hamba Tuhan, kita harus melayani Tuhan. Bukan kita minta untuk dilayani. Ya. Banyak orang beragama tetapi tidak bertuhan, teman-teman. Ya. Agama itu cuma dijadikan identitas, bukan jalan hidup dia. Agama itu jadi label sosial, bukan cerminan perilaku dia. Ya. Ingin terlihat suci, tetapi tidak sungguh-sungguh untuk mencerminkan akhlak dari agama itu sendiri. Ya. Ilmu agama tanpa jiwa. Ya. Ingin terlihat suci tapi tidak sungguh-sungguh membersihkan hati dia. Hafal ayat, hafal, ya. Tahu hukum, tahu, tetapi tidak dilaksanakan sama dia. Ego yang diselimuti oleh jubah kesalehan dia. Ya. Ilmu agama itu tanpa jiwa. Tidak memahami seperti kasih, sabar, kemurahan hati. Ya. Yang paling sering terjadi apa? Banyak orang takut dosanya itu dosa ritual itu dia takut. Tetapi tidak takut dosa sosial. Artinya apa? Takut meninggalkan ritual agama. Tetapi apa? Tidak takut menyakiti hati sesamanya. Padahal hati sesamanya kalau udah disakitin itu butuh waktu yang lebih lama sekali. Ya. Misalnya merasa dirinya paling benar dengan jubah agama. Dan menghakimi sesama untuk menyakiti dirinya. Kamu tuh salah gini-gini. Padahal dia yang salah. Karena dia cuman menyitir ayat-ayat tertentu. Ya. Teman-teman, ilmu tanpa tindakan itu nol. Ya. Pintar itu penting, tetapi ternyata bukan tiket menuju hidup yang benar dan teratur. Ya. Faktanya banyak orang yang jenius di kepala, tetapi kacau di kehidupannya nyata. Banyak yang tahu teori kesehatan, teman-teman, tetapi hidupnya apa? Sakit-sakitan. Banyak yang ngerti manajemen keuangan. Ya. Tetapi tiap bulan apa? Bokek. Ya. Bahkan ada yang tahu cara hidup bahagia, tetapi hidupnya penuh drama. Maka tadi ada teman kita yang bersaksi bahwa dia menemukan suatu kebahagiaan yang benar. Ya, kita bersyukur sekali di sana. Ya. Masalahnya bukan karena kurang tahu, tetapi tidak bisa menata dirinya. Ya, mengendalikan arah hidupnya, mengatur prioritasnya, bilang tidak pada godaan-godaan, konsisten meskipun bosen. Kita tuh konsisten tuh bosen, ya teman-teman. Orang pintar tuh sering jatuh pada jebakan ilmu pengetahuan, merasa sudah paham, ya, terus penuh konsep, tetapi implementasinya minim, teman-teman. Yang benar itu ilmu jadi aksi kecil harian, saat belajar sesuatu jangan tutup catatan, ya. Seperti saya hari-hari ini teman-teman belajar untuk jadi berkat. Hari ini tadi saya juga malam sebelum saya fellowship, maaf bukan menyombong ya, untuk kesaksian saja saya membagikan 2 berkat juga. Ya,
Ada orang yang saya antar jemput juga, anaknya saya tahu dari keluarga kurang mampu, saya kasih 30% yang dia bayarkan ke saya untuk jajan anaknya. Saya bilang ini untuk uang jajan kamu. Ya. Terus tadi saya ada berkat, pempek juga saya bagikan ke orang lain juga. Ya. Juga ada lagi hal-hal lain yang saya lakukan, berusaha belajar saya lakukan untuk saya berbagi dengan segala keterbatasan yang ada. Ya, teman-teman. Teman-teman, dosa yang besar itu, teman-teman, bukan dosa yang dilakukan karena kesalahan yang besar, teman-teman. Misalnya menduakan Tuhan, murtad, dan lain-lain, itu bukan. Ya, itu ada di statementnya Coach I, tolong. Ya, statement saya. Ya, dosa yang besar itu bukan dosa yang dilakukan karena kesalahan besar, ya seperti itu. Ya, tetapi dosa kecil yang dilakukan secara terus-menerus sehingga berbukit sampai menggunung itu yang jarang dipikirkan. Ya, dosa kecil yang terus-menerus tiap hari dilakukan itu kita kadang nggak mikir. Jangan terus dikatakan dosa besar. Oh, saya tuh kalau orang itu begini, orang itu begitu. Ya, menduakan Tuhan, murtad dan bukan. Ya. Maka hindarilah dosa-dosa kecil yang akan menggunung. Ya, teman-teman. Hidup ini bukan hanya pencapaian duniawi, tapi melainkan tentang mengarahkan hati kita pada tujuan yang kekal. Ya, semua yang kita miliki adalah berkat dari Tuhan dan hidup yang kekal adalah anugerah yang dapat kita terima melalui Yesus Kristus. Mari fokus pada tujuan hidup yang abadi bersama Tuhan. Ya. Apa yang manusia peroleh itu bukan dari dirinya sendiri, melainkan dari Tuhan. Ya. Yang memberikan berkatnya, tetapi hidup yang kekal hanya ada dalam Kristus. Sekarang kita baca di Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 10. Ini sudah sering saya hafalkan dulu ya, tentang tujuan hidup. Ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena itu, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Ya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Itulah tujuannya, teman-temannya. Jadi kita harus menyadari bahwa kita ciptaan Allah. Ya, bukan sembarangan kita diciptakan Allah. Ya, dunia bisa berkata, ikutilah kata hatimu, tapi Yesus bilang ikutlah aku, karena apa, teman-teman? Hati kita tuh licik, teman-teman, sangat jahat. Ya. Terus dunia bilang apa? Jadilah dirimu sendiri. Kata Yesus apa? Siapa yang mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, mengikut salibnya dan mengikut aku. Dunia berkata apa lagi? Percaya pada dirimu sendiri. Yesus berkatanya apa? Percayalah padaku, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang ke Bapa tanpa melalui aku. Terus ada orang bilang juga dunia, hidupi kebenaranmu sendiri. Ya, maka kata Yesus apa? Aku telah kebenaran. Ketika kamu tahu kebenaran itu, maka kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Ya, teman-teman, kasih karunia Tuhan itu memampukan kita melakukan apa yang kita harus kita lakukan tapi tidak bisa kita lakukan, ya teman-teman. Setiap orang ya teman-teman pasti akan menua, tetapi banyak yang tidak siap untuk menjadi tua. Itulah kenyataannya. Bersyukur atas apa penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Yang terpenting, sudahkah kita hidup menjadi berkat buat sesama kita? Banyak yang terhilang teman-teman di luar. Teman-teman alumni kita banyak yang belum gabung di sini. Saya terus terang beberapa hari ini juga banyak whatsappan dengan beberapa teman baik cewek cowok. Saya ajak untuk fellowship. Walaupun dengan kata-kata yang bercanda. Mulai dari candaan tapi saya ajak untuk itu. Juga ada yang lain juga ya. Saya ingin teman-teman kita pun merasakan berkat yang kita terima. Apakah teman-teman punya kerinduan semacam itu? Ya, walaupun ya teman-teman, kado kita terbungkus dari kertas koran atau kresek, tapi lebih berharga. Kalau isinya itu lebih bernilai,
Karena apa? Isinya itu sangat indah. Ya. Walaupun seolah-olah kita tuh menyakiti dia suruh dia meluangkan waktu untuk ini itu. Ya. Tapi kalau kita bisa merasakan kehangatan komunitas kita, mereka akan mendapat kekuatan baru. Kita nggak tahu hari-hari ini teman-teman kita ada yang mungkin terhilang. Ya, teman-teman, jika kita selama ini seperti orang naik bis atau kereta, kita tuh sudah salah jurusan. Ya. Tapi semakin kita membiarkan diri kita hanyut di dalam perjalanan itu akan semakin banyak biaya yang terbuang. Ya, dan memakan waktu, teman-teman. Jangan terus bertahan pada pilihan yang salah. Ya. Hanya karena apa? Sudah terlanjur jauh. Semakin lama kita bertahan, semakin banyak waktu, tenaga, dan peluang yang terbuang. Beranilah mengambil keputusan untuk berhenti meskipun sulit. Ya. Itu kita bilang ke teman-teman, mungkin banyak yang seperti itu. Aku sudah terlanjur seperti ini. Seperti ada teman saya beberapa saat lalu bilang, aku sudah terlanjur salah jalan. Saya bilang nggak ada salah jalan. Agar apa? Kita bisa kembali ke jalur yang benar dan memulai perjalanan yang lebih baik. Maukah kita jadi saluran berkat Tuhan, teman-teman? Amin. Demikian firman Tuhan. Kita akan tutup malam ini dengan doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu malam hari ini yang sudah hamba sampaikan. Firman ini Tuhan mengetuk hati kami semua, termasuk hamba sendiri Tuhan. Bahwa ternyata Tuhan ada tugas lain Tuhan, selain berkat yang kami terima Tuhan. Yaitu Tuhan, untuk kami menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan untuk terang yang sudah Engkau berikan Tuhan. Semoga terang ini semakin Tuhan bercahaya dalam kehidupan kami dan menyinari sekeliling kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sedang berdoa ucap syukur. Amin. Yohanes pasal 3. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah.